Ada yang ingat dan kangen kapan Juventus terakhir kali juara Liga Champions? Masuk final saja mereka juga sudah terlalu lama. Akan tetapi La Vecchia Signora pernah punya harapan besar beberapa kali di Liga Champions, termasuk saat pelatih yang dianggap miskin taktik, Max Allegri menangani klub asal kota Turin tersebut. Max Allegri tak ujuk-ujuk datang ke Juve. Ia datang sebagai pengganti Allenatore yang telah membangkitkan Juve dari keterpurukan, yakni Antonio Conte. Pasalnya pelatih yang sudah mengembalikan hegemoni Juve di Serie A pasca Calciopoli itu disuruh mengabdi sebagai nahkoda Gli Azzurri untuk persiapan menuju Piala Dunia 2014. Namun, Allegri ditunjuk menggantikannya karena terbukti membawa AC Milan tampil apik. Awalnya harapan fans pun biasa-biasa saja terhadap mantan pelatih Cagliari dan Milan itu. Pasalnya kalau target jadi juara Serie A saja, dengan skuad sebaik itu siapapun pelatihnya juga bisa. Permasalahannya justru pelatih-pelatih terdahulu belum mampu mengantarkan Juventus namanya kembali berkibar di kompetisi Eropa. Dan itu adalah PR besar Max Allegri. Sebagian besar skuadnya masih peninggalan Conte. Namun dengan beberapa penambahan pemain sesuai seleranya macam Morata, Evra maupun Koeman, ia berusaha mengubah cara bermain Juventus. Ia tak lagi sering memakai pakem 3 bek milik Conte. Allegri berjudi dengan mengubahnya dengan format 4 bek andalannya ketika di Milan. Nah, apakah dengan perjudiannya tersebut ia bisa berbuat banyak? Tak disangka di musim debutnya dengan penambahan dan perubahan gaya bermain, Allegri mampu menyulap Juventus lebih menyeramkan dan konsisten hingga akhir musim. Mereka selain merebut gelar juara Serie A dengan selisih 17 poin, di Liga Champions juga menyeramkan. Menjadi runner-up grup di bawah Atletico Madrid, mereka kemudian di babak knockout mampu menggilas lawan-lawannya seperti Dortmund, AS Monaco hingga Real Madrid. Pencapaian final Juventus di Liga Champions akhirnya terwujud. Hal itu seakan mengobati kerinduan para fans Bianconeri. Maklum, terakhir kali mereka tampil di final yakni di musim 2002-2003. Di final 2015, Barcelona telah menunggu di Berlin. Inilah pertama kali dalam karirnya seorang Allegri tampil di final sebesar ini. Harapan juara pun seketika menyeruak di seluruh penjuru kota Turin. Namun sayang, perjuangan Pirlo dan kawan-kawan harus dihentikan oleh ganasnya trio MSN Barcelona 3-1. Publik Turin pun kecewa, namun apresiasi setinggi-tingginya bagi pelatih sekaliber Allegri tetap dilakukan. Karena kekangenan publik Turin akan sebuah pencapaian final Liga Champions paling tidak telah terobati. Selain itu, nama La Vecchia Signora kembali mulai harum dan diperhitungkan di kancah Eropa setelah tertidur 12 tahun lamanya. Sebagai ganjarannya, Allegri tetap dipertahankan Presiden Agnelli selama beberapa musim di kursi kepelatihan. Skuad Juventus pun semakin dievaluasi terus-menerus oleh Allegri dengan gaya dan seleranya. Nah, di musim ketiganya 2016-2017, skuad Allegri semakin matang dan komplit. Dengan datangnya Dani Alves, Benatia, Cuadrado, Pjanic maupun Higuain. Sebelumnya skuad Juve juga sudah dihuni pemain macam Khedira, Mandzukic maupun Dybala. Ramuan andalan Allegri 4-2-3-1 dengan para pemain baru tersebut terbukti mampu kembali membuahkan hasil positif. Di Serie A, meskipun ada persaingan ketat dari Roma dan Napoli, Allegri mampu kembali menyabet hat-trick gelar juara sejak ia datang. Di Liga Champions, Allegri pun tentu tak mau gagal lagi dong. Mereka berada di grup yang tergolong lemah, seperti Lyon, Sevilla, dan Zagreb. Hasilnya Juve mampu mendominasi dengan tak pernah kalah dan jadi juara grup. Di babak knockout, tim kuat macam Porto, Barcelona, maupun AS Monaco mampu dilewatinya. Kembali, Allegri akhirnya membawa si Nyonya Tua mengais harapan untuk kedua kalinya di final Liga Champions. La Vecchia Signora kembali ditantang raksasa Spanyol Real Madrid di Cardiff.
Publik Turin pun berharap inilah saat yang tepat trofi si kuping besar itu mampir ke Turin. Menggempur sejak awal laga, Juve terbukti berhasil menahan keperkasaan Los Blancos di babak pertama. Akan tetapi blunder Allegri di babak kedua dengan lebih memilih bermain bertahan berakibat fatal. Mereka dihukum Madrid dengan comeback sensasionalnya dengan skor 4-1. Semua publik Turin pun menangis. 2 kali mereka dipecundangi di final. Ibarat kata si nyonya tua ini selalu terkena PHP. DNA kena PHP di final Liga Champions itu nampaknya terus menjadi catatan sejarah yang tertulis rapi di kubu Bianconeri. Bagaimana tidak, dengan kegagalan 2 final bersama Allegri tersebut, tercatat sudah 7 kali Juve gagal di final Liga Champions. Yang pertama yakni ketika mereka masuk final Liga Champions pertama kali di tahun 1973. Kala itu Dino Zoff dan kawan-kawan harus mengakui kehebatan total football Ajax dengan Johan Cruyff-nya. Yang kedua di tahun 1983 ketika kalah oleh wakil Jerman Hamburg SV asuhan Ernst Happel. Sedangkan kegagalan yang ketiga dan keempat diterima Juve di 2 musim berturut-turut oleh Dortmund dan Madrid, masing-masing di tahun 1997 dan 1998. Kegagalan Juve yang kelima yakni di tahun 2003. All Italian Final yang tersaji di Old Trafford ketika itu berakhir untuk kemenangan AC Milan lewat adu penalti. Tapi apakah semua final Juve berbuah kegagalan? Tentu tidak. Dari total 9 kali mereka mentas di final Liga Champions, mereka sudah pernah 2 kali mencatatkan kesuksesan sebagai juara. Namun kalau mengingatnya, memang sudah terlalu lama. Itu terjadi di musim 1984-85 dan 1995-96. Yang pertama terjadi di zaman pelatih Giovanni Trapattoni. Ketika itu, Mr. Trap masuk final dengan materi pemain macam Platini maupun Paolo Rossi. Menantang Liverpool, Bianconeri berhasil meraih kemenangan. Namun sayang, pesta kemenangan Juve ketika itu diwarnai dengan tragedi mengenaskan tewasnya beberapa supporter yang kini dikenal tragedi Heysel. Kemudian yang terakhir terjadi di zaman Marcello Lippi. Pelatih baru Juve yang ditunjuk pada 1994 menggantikan Trapattoni itu mampu membawa Juve berjaya di Eropa dengan masuk final 3 kali beruntun dari tahun 1996 hingga 1998. Namun keberhasilan Lippi menjadi juara hanya terwujud di musim 1996 ketika mereka mampu membalaskan dendam kekalahan finalnya atas Ajax dengan adu penalti. Bersama pemain Ravanelli, Vialli maupun De Jong, La Vecchia Signora berpesta di Olimpico Roma, merayakan gelar kedua Liga Champions sepanjang sejarah. Dari catatan sejarah tersebut, 2 kegagalan terakhir Juve di final Liga Champions bersama Allegri mau tidak mau sudah tercatat rapi dalam buku sejarah Juventus. Namun, pencapaian terbaik Juve di Liga Champions tak dipungkiri terakhir kali hanya bisa ditorehkan oleh Allegri. Karena hingga sekarang belum ada lagi yang mampu menyamai pencapaian itu. Sekalipun mendatangkan CR7 maupun mendatangkan kembali Allegri untuk kedua kalinya. Hasilnya, Juve masih saja puasa gelar dan tertidur pulas di kancah Eropa.